Mungkin kita sudah sering mendengar tentang cerita Muhammad Al-Fatih. Ya, sosok Sultan Turki Utsmani yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Tapi Turki Utsmani tak hanya melahirkan pahlawan seperti Muhammad Al-Fatih saja. Masih banyak sultan-sultan hebat yang tak kalah jenius dan hebatnya seperti Muhammad Al-Fatih. Salah satunya adalah Salim I. Sultan Salim I adalah cucu dari penakluk Konstantinopel, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, yang menghabiskan waktunya di atas kuda untuk mengembalikan negara-negara Islam yang direbut pasukan Salib dan pasukan Syiah Safawiyah di kala kepemimpinan bapaknya, yaitu Sultan Bayazid yang sudah lemah. Keadaan genting ini diperparah dengan kerjasama Daulah Safawiyah yang berakidah Syiah yang dipimpin oleh Ismail As-Safawi dengan kerajaan Kristen dan Alfonso de Albuquerque, pemimpin pasukan laut Portugal, untuk menghilangkan Daulah Utsmaniyah dari peta dunia setelah jatuhnya Islam di Andalusia dan rencana jahat mereka untuk menggali makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 913 Hijriah atau 1507 Masehi, Ismail As-Safawi menginvasi kerajaan kecil Dzil Qadariyah yang ada di bawah kepemimpinan Turki Utsmani karena ketamakannya dan dendam karena lamarannya untuk putri Raja Dzil Qadariyah, Bozkurt Bek, ditolak. Di kota itu, ia menghancurkan kuburan-kuburan ulama Ahlu Sunnah dan membakar sisa-sisa tulang belulangnya. Kemarahan Salim I memuncak ketika ia mengetahui kejahatan Ismail As-Safawi. Ia menyiapkan 100.000 tentara yang langsung ia pimpin sendiri, ditemani anaknya yang masih muda berusia 12 tahun, yaitu Sulaiman Al-Qanuni, menuju ibu kota Daulah As-Safawiyah, yaitu kota Tabriz, meskipun tanpa restu dari bapaknya Sultan Bayazid dan penasehat istana. Penyebabnya kekhawatiran Sultan Bayazid akan jarak yang begitu jauh, matahari yang begitu terik, dan musuh yang penuh dengan tipu muslihat. Namun Sultan Salim muda tidak bergeming. Ia berangkat dengan 100.000 pasukannya. Mengetahui pasukan Turki Utsmani telah bergerak dengan 100.000 tentaranya, Ismail As-Safawi seperti karakter penganut Safawi yang licik, membakar pepohonan yang menyediakan bahan makanan yang tumbuh di sepanjang jalan yang dilalui oleh pasukan Sultan Salim, agar pasukan muslimin kelelahan dan kelaparan sebelum perang. Mereka lalu melakukan manuver-manuver lainnya dari berbagai arah untuk mengulur waktu sehingga menghabiskan energi pasukan kaum muslimin. Maka tepat pada tanggal 2 Rajab 920 Hijriah atau 23 Agustus 1514 Masehi. Sekali lagi, ingat baik-baik tanggal dan tahun ini. Inilah peristiwa Perang Khaldiran, peperangan pasukan muslimin dengan pasukan Syiah Safawiyah. Peperangan yang tidak seimbang ini otomatis dimenangi oleh pasukan Sultan Salim I. Pasukan Syiah Safawiyah terdesak, tercerai-berai, dan melarikan diri, termasuk pemimpin mereka Ismail As-Safawi. Setelah kaki dan tangannya terluka, ia mengganti baju dengan pakaian tentaranya untuk mengelabui pasukan muslim sehingga ia selamat dari kematian. Dengan lantunan takbir, lembah Khaldiran menjadi saksi sujud syukurnya Sultan Salim I atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum basah darah yang menempel di pakaian kaum muslimin, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Tabriz yang merupakan ibu kota Daulah Safawiyah, di mana Ismail As-Safawi melarikan diri ke sana. Begitulah karakter Sultan Salim I yang tak kenal lelah dalam kamus hidupnya.
Amanah memimpin kaum muslimin selama 9 tahun ia habiskan di atas kuda menyelamatkan negara-negara Islam yang terjajah baik oleh Syiah atau oleh pasukan Kristen dengan membawa putra mahkota yang masih belia usia 12 tahun yang nantinya mewarisi tahta selama 46 tahun dengan segudang jasanya untuk umat Islam. Mengetahui pasukan Sultan Salim I yang datang ke kota Tabriz, Ismail As-Safawi melarikan diri karena takut kepalanya dipenggal. Ia meninggalkan istri-istrinya dan anak-anaknya di belakangnya, bersembunyi di sebuah kota yang bernama Khoy. Tepat pada hari Jumat 9 Rajab tahun 920 Hijriah, pasukan muslimin menguasai kota Tabriz. Azan dilantunkan dan sholat Jumat pertama kali dilaksanakan setelah Syiah menghapus ritual wajib itu dari masyarakat Ahlus Sunnah di sana. Setelah itu beliau tidak pernah istirahat, selalu ada di atas kudanya selama 9 tahun, dari satu perang ke perang lainnya untuk menyatukan kembali negeri-negeri Islam yang tercerai-berai, dan dari rencana busuk kaum Safawiyah yang bekerja sama dengan pasukan Kristen Eropa untuk menggali dan memindahkan makam Rasulullah SAW. Tak heran jika sejarawan menyebutnya sebagai penyelamat Daulah Utsmaniyah. Allah punya kehendak lain ketika tubuh sang pemberani itu dihinggapi dengan penyakit disebabkan kelelahan karena terlalu banyak melakukan perjalanan, jihad dan terik matahari. Sudah saatnya ia turun dari kudanya dan mereguk manisnya balasan dari Yang Maha Kuasa atas perjuangannya. Maka tepat tanggal 9 Syawal 926 Hijriah, penyelamat kubur Rasulullah SAW menemui sang Khalik dengan menghadiahkan kepada anaknya Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk umat Islam yang telah ia didik dalam perjalanan yang panjang di atas punggung kudanya tentang betapa pentingnya Islam dan muslimin. Kepemimpinannya pun diteruskan oleh anaknya Sulaiman Al-Qanuni yang begitu ditakuti oleh bangsa barat. Bahkan ia dijuluki The Magnificent oleh bangsa barat karena begitu besar pengaruhnya terhadap kekuatan Utsmani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.